Oke, selamat datang di Taman Cikalabedi Channel. Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara merawat ubi jalar, ya, ubi jalar ungu ini. Jadi daunnya itu agak merah-merahan ujungnya. Ini kita tanam di pot karung. Jadi agar nanti isinya itu banyak, itu juga perlu perawatan secara bertahap, ya. Jadi untuk daun yang sudah kuning itu dibuangin saja. Dan ini usianya kurang lebih 1 bulan ya dari saya tanam. Ini dibuangin saja seperti ini daun-daun yang kuning, dan nanti tetap kita tambah yaitu media tanam dan pupuk. Jadi ada yang kuning-kuning seperti ini, dibuangin dulu. Ini kondisinya masih subur. Nanti setelah usia 3 bulan itu daun merambat ke atas. Dan setelah sudah panjang itu, setelah sudah ada isinya, daun akan mengecil dan batang itu juga sudah besar. Daun semakin mengecil itu tandanya sudah mau dipanen. Usia 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah ada isinya. Lalu semua dibersihkan seperti ini yang kuning-kuning ya. Jadi ini di pot karung. Ini yang daun yang kuning yang sudah hitam itu dibersihkan agar pertumbuhan daun mudanya itu cepat bagus ya, cepat rimbun. Daun ubi ini juga dimanfaatkan daunnya untuk bisa dikonsumsi. Seperti ini kita bersihkan seperti ini untuk perawatannya. Jadi ada daun-daun yang kuning itu segera dibuang saja. Dan ini ubi ini sebenarnya kalau ditanam di lahan bebas itu menjalarnya itu ke samping. Namun di sini saya rambatkan ke atas agar efisien tempat. Karena kondisi ini kita tanam di lahan sempit ya. Ini kita menambahkan media tanam ini sudah kita campur pupuk. Jadi media tanam ini sekam sama pupuk kandang sama tanah merah gembur dicampur. Jadi kondisinya masih kelihatan putih ini adalah sekam mentah. Nanti sekam ini seandainya sudah dipakai 1 bulan ataupun 2 bulan sudah terkena air, itu warnanya akan menjadi hitam. Dan termasuk semua media ini ada hitam-hitam itu karena sudah media tanam dipakai. Seperti ini. Jadi penambahan media tanam dan pupuk ini sama saja agar menambah gizi ya. Jadi nutrisinya itu tambah dan juga menahan air. Jadi kita bisa manfaatkan yaitu karung ini bisa untuk kita tanam sayur-sayuran maupun ubi seperti ini ya. Kita bisa manfaatkan untuk karung bekas itu bisa. Namun kualitas karung juga berbeda-beda. Tentunya perawatan pun juga berpengaruh. Dengan perawatan yang baik, karung bisa juga berpengaruh berkualitas. Karena diantara panas dan disiram itu seimbang ya, dan tempat juga menjadi dampak daripada awetnya suatu karung ya. Kalau mungkin kalau cuma satu saja itu menahan lebih panasnya itu lebih tinggi, dan di sini karena untuk matahari langsung juga terlindungi dari pohon-pohon yang lainnya sehingga karung itu awet. Juga untuk medianya itu juga yang gembur, dan karung itu tidak terjadi suatu pelembapan ya. Media tanam seperti ini untuk tanam ubi itu yang gembur karena isinya itu agar besar ya. Kalau nanti medianya padat, ubi ini tidak mampu isi besar ataupun buah isinya itu tidak mampu besar karena dia padat. Jadi isi itu susah untuk bergerak dan untuk membesar. Maka untuk tanam-tanam jenis tanaman yang dimanfaatkan itu ubinya itu dengan media tanam yang gembur, karena isi itu dari akar kecil yang membesar. Jadi seperti menanam singkong. Singkong itu isinya juga dari
akar, jadi bukan buah yang di atas ya. Jadi untuk media tanam itu yang gembur agar karung ini juga lebih awet, disiram juga seimbang. Jadi kalau namanya tanaman itu makhluk hidup, itu perlu juga perawatan yang baik, dicek penyakitnya apa itu harus dicek. Jadi kita perawatan menyesuaikan ya. Jadi biasanya kalau tanaman ubi gini banyak ulat, banyak belalang ya, dimakan belalang, itu bisa diantisipasi dengan obat hama tanaman. Namun kalau di sini ini tidak ada, karena tempat ini sudah kita khusus untuk tanam-tanam, dan di sini di lahan sempit ya, kita tanam itu di pot ya, kita manfaatkan lahan sempit karena tidak punya lahan yang luas, maka apapun bisa kita manfaatkan. Oke, sampai di sini informasi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.